Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Novanto Putra dengan NIM 10120101063. Di sini saya akan menjawab jawaban dari UAS SORP. Nomor 1 jawaban saya adalah salah, nomor 2 adalah benar, nomor 3 adalah benar. Terus nomor 4 yang A adalah biaya penimbun barang, yaitu adalah di mana perusahaan yaitu merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tidak terjual di akhir musim penjualan. Jadi bisa disimpulkan, jadi perusahaan itu memiliki stok yang banyak banget, tapi dari segi konsumennya itu pembelinya itu sedikit. Jadi barang-barang sisa ini melebihi batas kebutuhan konsumen dan bisa mengakibatkan kerugian. Terus untuk biaya kekurangan persediaan, yaitu merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedianya persediaan. Contohnya adalah, jadi perusahaan itu memiliki stok yang sedikit tapi peminatnya itu banyak banget, seperti kalau pas Covid kemarin itu seperti masker. Itu stoknya itu hampir sedikit karena ada banyak orang-orang yang curang, ya seperti kayak ditimbun dan lain sebagainya. Tapi permintaannya itu banyak banget sehingga masker itu bisa memiliki harga yang cukup mahal seperti itu. Terus untuk nomor 4 yang B adalah CSL adalah sama dengan peluang di mana tidak mempunyai stock out di dalam siklus penambahan. CSL harus diukur atas sejumlah tertentu dari siklus penambahan. Usaha menetapkan cycle service level CSL dan tingkat ketersediaan produk yang menjadi indikasi kinerja supply chain dari suatu pelaku usaha dalam memenuhi ketersediaan produk, sehingga tidak terjadi stock out dan overstock di siklus replacement ini, serta digunakan untuk menentukan safety inventory stock bagi industri atau pelaku usaha tersebut. Terus untuk nomor 5 yang A adalah sebutkan 8 risiko menggunakan pihak ketiga, yaitu adalah the force is broken. Masalah terbesar muncul ketika sebuah perusahaan mengalihdayakan fungsi rantai pasok hanya karena kehilangan kendali atas prosesnya. Terus yang kedua adalah meremehkan biaya koordinasi. Jika perusahaan mengalihdayakan fungsi rantai pasokan tertentu ke pihak ketiga yang berbeda. Yang ketiga adalah perusahaan dapat kehilangan kontrak pelanggan, masuk, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Yang kelima adalah kebocoran data dan informasi sensitif. Yang keenam adalah kontrak yang tidak efektif dapat mengurangi keuntungan dari outsourcing. Dan yang ketujuh adalah hilangnya visibilitas rantai pasokan sebagai mempersulit perusahaan untuk merespon dengan cepat peminat pelanggan dan pasar lokal. Dan yang ke-8 adalah pihak ketiga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap reputasi perusahaan. Untuk nomor 5 yang B adalah resikonya hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga dapat dimitigasi dengan tetap memperhatikan proses dan tidak meremehkan atau menyerukan sepenuhnya proses terhadap pihak ketiga. Terus yang kedua adalah risiko meremehkan biaya koordinasi dapat dicegah dengan waspada terhadap segala bentuk biaya yang timbul. Untuk nomor 6A adalah CRM adalah proses yang berfokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan konsumernya. Terus untuk ISCM adalah proses yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan. Terus yang ketiga adalah SRM adalah proses yang berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Terus yang TMF adalah proses yang di dalamnya terdapat suatu integrasi ERM, sistem infrastruktur software. Untuk nomor 6 yang B adalah hubungan keterkaitan TMF pada unsur
Makro adalah TMF sangat penting untuk fungsi ketiga untuk proses makro CRM, SCM, SRM, serta untuk proses komunikasi antara satu sama lainnya. Dan sangat penting juga untuk keberlangsungan pada proses makro karena dapat dilihat secara keseluruhan terkait dengan upstream hingga sampai tahap downstream. Untuk nomor 7 yang A adalah rumusnya adalah EDG sama dengan 2DS per I kali C, yaitu 2 kali 1.400 dikali 3 juta per 59.000 dikali 0,05, yaitu hasilnya 8 M 400 juta terus dibagi 2.950 terus sama dengan 2847 457627, terus hasilnya adalah 53361. Maka jumlah pesanannya adalah 53361. Untuk yang 7B adalah frekuensi pesanan, yaitu R dibagi H, yaitu 1.400 dibagi 53361, yaitu sama dengan 26,2 kali. Untuk nomor 8A, safety inventory D sama dengan 2500, untuk itunya adalah 2. Jawabnya adalah S sama dengan D kali 2 ditambah S terus D kali 2 lagi. Terus 2500 dikali 2 ditambah 0,6 terus 2500 dikali 2 terus 5000 ditambah 0,6 terus dikali 5000 terus 5000 ditambah 3000 sama dengan 8000. Untuk yang B adalah cycle event, yaitu H per 2, yaitu 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Untuk yang C adalah average inventory adalah C1 ditambah S1 sama dengan 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 13.000. Untuk average flow time adalah A1 dibagi throughput sama dengan 13.000 dibagi 2.500 sama dengan 5,2 week. Jadi itulah untuk jawaban dari UAS SORP saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.